Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang nilai harapan variabel dinamik. Nah, dalam fisika kuantum, partikel direpresentasikan oleh fungsi gelombang yang didapatkan dengan mencari solusi persamaan Schrödinger yang mengandung berbagai informasi terkait sifat partikel tersebut. Nah, karena psi atau fungsi gelombang memiliki interpretasi probabilistik atau peluang, jadi tidak pasti, maka informasi eksak atau informasi pasti tidak bisa didapatkan dari fungsi gelombang tersebut yang merepresentasikan partikel. Jadi kita hanya bisa memperoleh informasi nilai rata-rata atau probabilitas dari partikel yang ditinjau. Nah, diketahui bahwa peluang ya atau P yang terdiri dari fungsi R dan T itu sama dengan psi asterik atau psi bintang dikali dengan psi biasa. Ya, ini merupakan probabilitas densitas partikel pada titik R dan pada waktu T. Maka nilai harapan posisi dapat dituliskan seperti ini ya. Peluang atau nilai harapan R sama dengan integral dari R PR, T dr atau sama dengan psi bintang RT dikali R dikali psi RT dr. Jadi psi bintang dikali psi RT ini kan adalah PRT ini. Nah, PRT ini kan yang ini ya, di atas ini. Ya, jadi ini adalah nilai harapan R seperti ini. Jadi kita kalikan R di antara psi bintang dan psi RT. Nah, psi bintang ini seperti apa nanti kita akan lihat. Jadi biasanya psi bintang itu mengandung nilai imajiner biasanya ya. Seperti itu, kalau mengandung nilai imajiner, kalau psinya mengandung nilai imajiner, makanya biasanya diubah nilai atau negatif dan positifnya ya. Biasanya diubah. Nanti akan lebih jelasnya itu kita lihat pada contoh soal. Nah, di mana psi RT merupakan fungsi gelombang yang ternormalisasi. Nah, persamaan 1 di atas ini ekuivalen dengan persamaan ini. Nah, kalau ini adalah nilai harapan R, maka kalau misalnya kita melihat koordinat kartesius di mana ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka kalau kita melihat bagian-bagiannya, maka peluang X itu kita bisa peroleh dengan cara integral psi asterik atau psi bintang dikali X dikali psi dx. Lalu peluang atau nilai harapan Y sama dengan integral psi bintang dikali Y dikali psi dy ya, atau diintegralkan terhadap Y. Demikian juga pada sumbu Z. Nilai harapan Z sama dengan integral psi bintang dikali Z dikali psi diintegralkan terhadap Z. Nah, ini seperti itu. Nanti psi bintangnya apabila tidak mengandung imajiner, maka biasanya dikuadratkan atau dikalikan menjadi kuadrat. Kalau mengandung imajiner, biasanya tanda itu di change ya, jadi positif menjadi negatif dan sebagainya. Nah, nilai harapan dari suatu kuantitas yang berupa fungsi R dan T ya, kalau tadi kan hanya merupakan sebuah konstanta. Kalau ini misalkan kita mau mencari nilai harapan yang berupa sebuah fungsi, misalkan fungsi tersebut adalah R dan T, maka nilai harapannya seperti ini, nilai harapan F yang merupakan fungsi R dan T itu sama dengan integral dari psi bintang ya, dari mengandung R dan T atau fungsi gelombang yang mengandung R dan T dikali dengan fungsinya ya, fungsi RT dikali dengan fungsi gelombang lagi, psi RT diintegralkan terhadap R. Nah, sebagai contoh, katakanlah FRT ini atau fungsi tersebut
misalkan adalah sebuah potensial yang merupakan fungsi RT. Maka nilai harapan VRT sama dengan integral psi bintang RT dikali dengan potensialnya. V yang merupakan fungsi R dan T dikali dengan psi R, T diintegralkan terhadap R. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menentukan nilai harapan momentum, posisi, dan momentum sekaligus, dan juga energi atau nilai harapan energi. Nah, kita sudah mengetahui bahwa operator momentum itu adalah minus I habar nabla. Kalau operator momentum ini dikuadratkan, maka nilainya adalah min habar kuadrat nabla kuadrat. Karena I kuadrat ini adalah min 1, ya. Lalu kalau ini kan kalau dipangkat 2 kan ini menjadi positif. Maka kalau I kuadrat itu kan jadi min 1. Maka ini tetap negatif. Negatif habar kuadrat dikali nabla kuadrat. Nah, sementara operator energi, E itu yang kita ketahui pada pertemuan sebelumnya adalah sebesar I habar do T. Seperti itu. Ini adalah operator energi. Nah, dalam fisika klasik kita temukan bahwa energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, energi kinetiknya kalau kita tuliskan dengan variabel momentum P, maka jadinya adalah energi kinetik itu adalah P kuadrat per 2M. Nah, oleh karena itu nilai harapan energi dapat ditulis seperti ini. Nilai harapan energi E sama dengan, ya kita tuliskan ini nilai harapan dari P kuadrat per 2M ditambah nilai harapan energi potensial atau potensial. Nah, kita menggantikan E dengan P kuadrat, ya. Kita mengganti E dan P kuadrat dengan yang ada di atas ini, ya, operator yang ada di atas, ya. Maka kita akan peroleh E, ini kan ini, I habar do T. Jadi nilai harapan E kita ganti dengan nilai harapan I habar do T sama dengan P kuadrat per 2M. P kuadratnya ini, minus habar kuadrat nabla kuadrat. Jadi minus habar kuadrat nabla kuadrat ini kita ganti P kuadratnya. Lalu per 2M. Berarti jadinya adalah minus habar kuadrat nabla kuadrat per 2M ditambah dengan nilai harapan V. Nah, selanjutnya kita persamaan 5 tadi harus konsisten dengan persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger itu kan psi sama dengan habar kuadrat nabla kuadrat psi ditambah V psi, ya. Jadi dikalikan dengan psi kalau persamaan Schrödingernya. Sehingga kita tinggal tempelkan fungsi gelombang atau psi-nya menjadi I habar do psi do T sama dengan, ya, kalau persamaan 5 belum ada psi-nya kita tambahkan. Jadi minus habar kuadrat psi kuadrat minus habar kuadrat nabla kuadrat psi per 2M ditambah dengan V psi. Nah, persamaan ini, ya, persamaan yang ini kita kalikan dengan psi bintang atau psi asterik, kemudian diintegralkan. Ini akan menjadi seperti ini, ya. Jadi sebelumnya seperti ini, kita kalikan dengan psi bintang lalu kita integralkan terhadap R, maka jadinya seperti ini, ya. Integral psi bintang I habar do T psi dr sama dengan integral psi bintang, ya. Ini operatornya kita masukkan, minus habar kuadrat nabla kuadrat per 2M, lalu dikali dengan psi biasa, dr, lalu ditambah psi bintang V psi dr. Ini persamaan 6. Nah, berdasarkan persamaan 5 dan 6, nilai harapan akan selalu didivisikan dalam bentuk operator, ya. Operator seperti ini adalah operatornya, ya. Operator energi dan momentum. Operator dikenakan pada fungsi gelombang psi, lalu dikalikan dengan psi bintang pada bagian kiri, ya. Jadi seperti itu. Jadi operatornya dikenakan pada psi atau fungsi gelombang
ya, lalu dikalikan dengan psi bintang pada bagian kiri, ya. Jadi itu adalah nilai harapan, modelnya kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita peroleh bahwa nilai harapan energi akan seperti ini, ya, integral psi bintang I habar do psi do T dr. Jadi ada psi bintangnya, yang dikenakan pada operator itu adalah psi biasanya. Nah, operator ini adalah turunan parsial terhadap T dikenakan pada fungsi gelombang ini. Nah, setelah nanti diturunkan fungsi gelombang ini terhadap T, hasilnya seperti apa baru nanti akan dikalikan dengan psi bintang ini. Seperti itu. Lalu kemudian diintegralkan, ya. Hasil perkaliannya baru akan diintegralkan terhadap dr. Untuk lebih jelasnya sekali lagi nanti kita akan lihat pada contoh soal. Lalu untuk nilai harapan momentum atau ya P itu adalah integral dari psi bintang, lalu operatornya tadi adalah minus I habar nabla, ya, lalu psi dr. Nah, nabla ini kan adalah sebuah operator, yaitu operator ruang, ya. Jadi dodo X, dodo Y, dodo Z misalnya, seperti itu, ya. Itu adalah operator, jadi dikenakan pada psi ini. Artinya ini nanti akan diturunkan secara parsial terhadap ruang, baik itu X, Y maupun Z atau dr, ya. Jadi nanti fungsi gelombang ini akan diturunkan terhadap X atau Y atau Z atau R. Setelah itu hasil turunannya akan dikalikan dengan psi bintang, kemudian akan diintegralkan terhadap dr, terhadap R, variabel R. Nah, itu kita akan peroleh nilai harapan dari momentum. Nah, selanjutnya adalah persamaan-persamaan yang ekuivalen dengan persamaan 8 atau nilai harapan momentum. Kalau ini adalah R, ini masih 3 dimensi. Maka kalau kita misalnya melihat masing-masing sumbu, misalkan pada koordinat kartesius, maka nilai harapan momentum pada sumbu X itu sama dengan minus I habar, ya kita dapat tuliskan seperti ini, ya, integral psi bintang do psi do X dr, ya. Demikian juga nilai harapan momentum pada sumbu Y sama dengan minus I habar integral dari psi bintang do psi do Y dr, dan nilai harapan momentum pada sumbu Z sama dengan minus I habar integral psi bintang do psi do Z dr. Nah, hasil penurunannya akan dikalikan dengan psi bintang, lalu nanti diintegralkan, lalu dikalikan lagi dengan minus I habar, itu adalah hasil dari nilai harapan momentum, baik itu pada sumbu X, sumbu Y, maupun pada sumbu Z. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat belajar.